itu batin. Batin itu terdiri daripada dua keadaan, batin johir dan batinul batin. Batin johir itu disebut dengan namanya tarekat, batinul batin disebut dengan ma'rifatullah atau ilmu ma'rifatullah. Nah, ulun kisahkan ini banyak ilmu ma'rifatullahnya. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena ulun anggap syariah nang johir itu sudah kita pelajari, mulai lagi halus. Orang melihat orang sembahyang atau halus ya lah. Akhirnya kita bisa juga sembahyang. Nah, kayak apa sembahyang, mandak tangan kayak apa, menggerakkan tangan kayak apa, kayak maka dengan belajar seperti yang maksud tadi itu, tujuannya apa? Belajar ma'rifatullah itu memahami syariah dari dalam. Jadi ini ada syariah. Syariah ini sebenarnya di dalam syariahnya ada lapisan-lapisan. Ada tarekat, ada ma'rifah, ada hakikat. Cuma biasa yang kita lakukan syariah itu gambar seperti ini aja. Nah, ini aja syariah. Kada tabata buka di dalamnya benar. Nah, ya lah. Contoh. Aqimis shalah. Dirikanlah salat. Ya lah. Dirikanlah kita salat. Baca nang ini, baca surah Fatihah, baca. Mangkat takbir, rukuk, sujud, kita gawe ya lah. Itu syariat johir atau bahasa kenalnya fikih. Pertanyaan yang kedua adalah pelajaran nang apa? Nang digawe oleh hati, nang digawe oleh otak kita, Pak. Adalah di pelajarannya. Hah? Adalah pelajarannya, perintahnya, larangannya adalah kalau aqimis shalah ada kan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah. Misal kerjakanlah sholat saja. Pelajarannya yang paling yang ada di dalam Al-Quran itu lizikri, untuk mengingatku. Jadi kita sembahyang itu untuk mengingat Allah sebenarnya. Ya lah, ada dalam Al-Quran itu lizikri. Cuma mengingat Allah ini ternyata bukan gampang. Banyak orang menyebut nama Allah tapi dia tidak ingat dengan Allah. Yalah. Mungkin itu bisa, mungkin kita menyebut sesuatu kan bisa aja pikiran kita ke lain. Kita sembahyang Allahu Akbar, pikiran kita kesana kemari, pikiran kita kalau hilang di kurungan. Kalau ayam kuning bisa hilang nih jar. Nah, itu menunjukkan bahwa pikiran kita ke lain, pikiran kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Lizikri. Cuma ulama dulu bingung juga. Kalau dimasukkan sebagai syarat sembahyang, dimasukkan syarat sembahyang atau banyak ada sahnya orang sembahyang, iyalah banyak tidak sah orang sembahyang. Kalau dimasukkan dalam rukun, salah kira-kira kakanakan sembahyang salah, nggak mungkin sah. Nang tuha aja bisa kada sah. Dua, pelajaran kusu itu adalah pelajarannya, adalah syarat sembahyang, rukun sembahyang. Adalah, ada. Mun itu dimasukkan sebagai syarat atau rukun sembahyang, kadang-kadang sahnya sembahyang ya lah. Nah, itu yang dimaksud bagian dalam. Khusyuk itu batin, mengingat Allah itu batin. Batin itu terdiri daripada dua keadaan, batin johir dan batinul batin. Batin johir itu disebut dengan namanya tarekat, batinul batin disebut dengan ma'rifatullah atau ilmu ma'rifatullah. Nah, ulun kisahkan ini banyak ilmu ma'rifatullahnya. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena ulun anggap syariah nang johir itu sudah kita pelajari, mulai lagi halus. Orang melihat orang sembahyang atau halus ya lah. Akhirnya kita bisa juga sembahyang. Nah, kayak apa sembahyang, mandak tangan kayak apa, menggerakkan tangan kayak apa, kayak ini ya lah. Kada dapang pinanya nang model-model kalau di antara kita. Kalau ada nang sembahyang nang ini lah Allah, kada kalau lah. Berarti kita bisa aja sudah. Tinggal
memahami nang bagian dalam. Itulah. Nah, untuk memahami nang dalam kita fokuskan dulu ilmunya. Memahami tarekah dalam dan batin. Tadi itu ma'rifatullahnya lagi, batinul zahir, batin fi zahir, itu adalah disebut dengan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu. Di antaranya adalah bidurratihi ilmu tauhid. Nah, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, wa qaiduha, dan kaidah-kaidahnya. Kemudian ujar musannif waqala wal amalu bunyal iman. Amal itu juga dibangun atas iman. Jadi yang disebut dengan amal itu dibangun dengan iman. Contoh amal dibangun dengan iman. Maukah orang bersedekah? Mau aja orang, tapi kita tidak tahu di dalamnya itu iman kepada Allah kah, atau iman kepada yang lain kah, atau bukan karena iman. Contoh iman kepada Allah yang baik dulu. Aku bersedekah, mengeluarkan 50.000 rupiah. Bersedekahlah kepada fakir miskin. Imanku mengatakan, nah ini iman, bahwa bersedekah ini perbuatan baik, bersedekah ini perintah Allah, bersedekah ini untuk mengabdi kepada Allah. Maka ketika saya melakukan seperti itu, fa innahu fiha minal iman, disebutlah ia melakukan itu didasarkan pada iman. Wa yaqulu minal Qur'anil azim, man amila amalan fahuwa mu'minun falanaziyanahu hayatan thayyibah. Ujar Tuhan, barang siapa yang beramal satu amalan soleh, bahwa mukminun, dan ia itu orang mukmin atau beriman, mengimani perbuatannya itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu menunjukkan amal, setiap amal soleh yang kita kerjakan termasuk sholat, harus didasarkan dengan iman. Namanya bunyal iman. Kalau iman berarti yang batin itu namanya di dalam agama kita disebut dengan iman. Kalau Islam kita kelihatan. Islam itu kelihatan. Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengerjakan